Bimo menatap lekat tiket di tangannya. Pandangannya mengikuti tiap huruf yang tertera di sana, tujuannya Desa Tumbal. Ia menarik napas panjang, lalu mengalihkan tatapannya ke bas tua yang akan membawanya ke tempat tugas barunya. Sebagai seorang guru muda, tak pernah terlintas dalam benaknya bahwa ia akan dikirim ke desa terpencil di pedalaman Kalimantan. Namun, tekadnya untuk mengajar lebih kuat daripada rasa cemas yang menggelayut di hatinya. Perjalanan terasa semakin panjang. Jalan beraspal perlahan berubah menjadi tanah berbatu, semakin dalam membawa Bimo menembus hutan yang kian rapat dan gelap. Ia melirik sopir bus yang sejak tadi lebih banyak diam. "Pak, masih jauh Desa Tumbal?" tanyanya dengan nada ragu. Sopir itu hanya menatapnya sekilas melalui kaca spion. Matanya menyimpan sesuatu, seakan-akan enggan menjawab. "Sebentar lagi," sahutnya pendek. Ada yang terasa janggal, seakan ada sesuatu yang disembunyikan. Tapi Bimo memilih untuk tidak berprasangka. Ia hanya ingin segera tiba dan beristirahat setelah perjalanan panjang yang melelahkan. Beberapa jam kemudian, bus mendadak berhenti. Di hadapan Bimo terbentang jalan setapak yang hampir tersembunyi oleh rimbunnya pepohonan. "Sampai sini saja," ujar sopir itu. Suaranya datar, namun mengandung sesuatu yang sulit diartikan. Dengan koper kecil di tangan, Bimo turun. Matanya menelusuri jalan sempit yang membelah hutan. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Yang terdengar hanya suara burung dan gemerisik dedaunan yang tertiup angin. Ia menelan ludah. Tak ada pilihan lain. Langkahnya semakin jauh memasuki hutan, dan semakin jauh pula perasaan tak nyaman itu menjalar. Seakan ada mata tak kasat yang mengawasi setiap geraknya. Sesekali ia menoleh, namun yang dilihatnya hanyalah pepohonan yang berdiri bisu. Setelah hampir 1 jam berjalan, akhirnya ia tiba di sebuah gapura kayu tua dengan ukiran-ukiran ganjil yang menjulang di tengah jalan setapak. Di baliknya, rumah-rumah panggung berdiri membisu di antara pepohonan yang menjulang tinggi. Bimo melangkah masuk, dan saat itu juga ia merasakan sesuatu yang tak kasat mata menyelimutinya. Keheningan begitu mencekam, seolah-olah desa ini telah lama menantinya. Rumah-rumah panggung berjajar rapat di sepanjang jalan tanah berbatu. Sebagian tampak tua dengan kayu yang mulai lapuk dan berjamur, sementara yang lain terlihat lebih terawat meski tetap menyiratkan kesan suram. Matahari masih bersinar, tapi cahaya terasa redup di desa ini. Ada sesuatu di udara yang membuat suasana terasa berat, nyaris menyesakkan. Perlahan, beberapa penduduk keluar dari rumah mereka. Wajah-wajah asing itu menatap Bimo dengan ekspresi yang sulit diartikan. Bukan sekadar rasa ingin tahu, tapi seolah-olah mereka sedang menimbang sesuatu. Beberapa mengulas senyum tipis, sementara yang lain hanya diam, menatapnya tanpa ekspresi. Dari kerumunan, seorang pria tua dengan sorban lusuh dan janggut memutih melangkah mendekat. Tatapan matanya dalam, seakan dapat melihat lebih dari yang tampak. "Kau pasti Bimo, guru baru." Suaranya berat, serak, namun penuh wibawa. Bimo mengangguk sopan. "Benar, Pak. Saya ditugaskan untuk mengajar di sini." Orang tua itu menatapnya sesaat, lalu mengangguk. "Aku Pak Darsa, kepala desa di sini. Ayo ikut, kami sudah menyiapkan tempat untukmu." Tanpa banyak kata, Bimo mengikuti langkahnya, melewati deretan rumah yang berdiri dalam keheningan. Rasanya, sejak ia tiba, desa ini seolah memperhatikan setiap gerak-geriknya. Mereka berhenti di depan sebuah rumah kayu sederhana di ujung desa. Dindingnya terbuat dari anyaman bambu dengan jendela kecil tanpa kaca. Rumah itu tampak rapuh, seperti telah berdiri di sana selama puluhan tahun, menyimpan entah berapa banyak rahasia. "Ini rumahmu, tidak besar, tapi cukup nyaman," ujar Pak Darsa. Bimo menatap rumah itu sejenak, lalu melangkah masuk. Aroma kayu tua bercampur tanah lembab menyambutnya, membawa serta kesan sepi yang entah kenapa terasa menusuk. "Sekolah ada di dekat balai desa," lanjut Pak Darsa. "Besok kau bisa mulai mengajar." Bimo mengangguk lagi.
Namun, jauh di dalam hatinya, ada sesuatu yang mengusik pikirannya. Sejak tiba di desa ini, ia merasa ada yang janggal. Tapi apa? Malam pun tiba. Kegelapan merayap cepat di desa Tumbal, menenggelamkan segala sesuatu dalam keheningan yang mencekam. Hanya suara jangkrik dan desir angin yang terdengar, sesekali diselingi bunyi dedaunan kering yang bergesekan. Di dalam rumahnya, Bimo duduk di ranjang kayu, menatap bayangan-bayangan aneh yang tercipta oleh cahaya lampu minyak. Bentangan anyaman bambu di dinding membuat siluet-siluet tak beraturan yang seakan bergerak sendiri. Lalu, tiba-tiba dari luar terdengar suara langkah pelan. Seperti seseorang sedang mengitari rumahnya. Bimo menegang. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia melirik ke arah jendela. Tetapi yang terlihat hanya pekatnya malam. Namun, rasa tak nyaman semakin kuat. Kemudian, di kejauhan, samar-samar terdengar suara berbisik. Pelan, lirih, dan jelas bukan suara angin. Bimo mencoba mendengar lebih jelas, menajamkan pendengarannya. Tapi suara itu tiba-tiba menghilang. Yang tersisa hanya keheningan yang terasa semakin mencekik. Di luar sana entah apa yang bersembunyi dalam gelap, tapi ia yakin sesuatu sedang mengamatinya. Pagi menyingsing dengan lambat di desa Tumbal. Kabut tipis menggantung di udara, menyelimuti pepohonan dan rumah-rumah panggung yang berjajar bisu. Langit terlihat pucat, seolah enggan menyambut hari. Bimo melangkah menuju sekolah kecil di dekat balai desa. Bangunan kayu sederhana itu berdiri sunyi, hanya memiliki 2 ruang kelas. Papan tulisnya mulai kusam, bangkunya berderit setiap kali digeser. Namun, yang lebih mengusik pikirannya adalah suasana desa yang masih terasa lengang, seolah waktu di sini berjalan lebih lambat daripada tempat lain. Satu persatu, anak-anak mulai berdatangan. Mereka berjalan pelan, seperti enggan menimbulkan suara. Tatapan mereka penuh rasa ingin tahu, tetapi di balik itu ada sesuatu yang aneh. Bimo tersenyum mencoba menyapa mereka satu persatu. Namun, ketika ia mulai mengenalkan diri dan meminta mereka menyebutkan nama masing-masing, ia menyadari sesuatu yang ganjil. Anak-anak di desa ini hampir tak pernah menyebut nama mereka dengan lantang. Jika ia bertanya, mereka hanya menjawab singkat atau bahkan menghindari kontak mata. Seakan ada ketakutan yang mengakar di dalam diri mereka. Siang harinya, setelah selesai mengajar, Bimo berjalan-jalan mengelilingi desa. Ia ingin memahami lebih banyak tentang tempat yang kini menjadi rumahnya. Di dekat balai desa, langkahnya terhenti. Beberapa warga berkumpul dalam lingkaran, mengelilingi sesajen yang diletakkan di atas tikar anyaman. Di atasnya tersusun buah-buahan, nasi, dan seekor ayam hitam yang telah dipotong. Bimo merasakan rasa ingin tahu yang bercampur kegelisahan. Ia melangkah mendekat, lalu bertanya pada seorang pria yang berdiri tak jauh dari situ. "Pak, ini upacara apa?" Pria itu menoleh dengan ekspresi terkejut, seperti tidak menyangka ada yang berani menanyakan hal itu. Wajahnya berubah tegang, lalu buru-buru menjawab, "Hanya tradisi lama, Pak Guru, untuk keselamatan desa." Bimo mengerutkan kening. "Keselamatan dari apa?" Sejenak pria itu diam, seperti menimbang-nimbang jawabannya. Lalu, dengan suara pelan, ia berkata, "Lebih baik tidak banyak bertanya, Pak Guru. Ini bukan urusan orang luar." Darah Bimo berdesir. Ada sesuatu yang disembunyikan penduduk desa ini, sesuatu yang tidak boleh diketahui oleh orang luar. Malam pun tiba. Langit gelap tanpa bintang, dan udara terasa lebih dingin dari seharusnya. Bimo duduk di ranjang kayunya, berusaha mengabaikan kegelisahan yang sejak siang tadi menghantuinya. Namun, ketika ia hampir terlelap, sebuah suara mendadak terdengar dari kejauhan. Dentang gamelan. Pelan, namun terus berulang. Lalu, samar-samar, suara nyanyian lirih mengikuti dentangan itu. Nada-nadanya asing, seperti mantra yang diucapkan dengan penuh kehati-hatian. Jantung Bimo berdegup lebih cepat. Ia bangkit dari tempat tidur, berjalan pelan ke arah jendela, lalu mengintip melalui celah anyaman bambu. Di kejauhan, beberapa orang berjalan menuju hutan. Mereka membawa obor.
Api kecilnya bergetar ditiup angin, menciptakan bayangan-bayangan aneh di antara pepohonan. Bimo menahan napas. Siapa mereka? Apa yang mereka lakukan di tengah malam seperti ini? Namun, yang lebih penting lagi, kenapa hatinya mendadak dipenuhi firasat buruk? Mereka mengenakan pakaian adat berwarna gelap, kain-kain panjang yang menjuntai menambah kesan misterius. Wajah mereka samar, tertutup bayangan api yang bergetar, tertiup angin. Jantung Bimo berdegup kencang. Ada sesuatu yang tidak beres. Malam ini, ia semakin yakin bahwa Desa Tumbal menyimpan rahasia kelam yang belum terungkap. Langit tampak pekat, tanpa bintang, seolah menutup diri dari apapun yang terjadi di bawahnya. Suara gamelan yang tadi terdengar dari hutan tiba-tiba lenyap, digantikan oleh kesunyian yang lebih mencekam. Angin berembus pelan, membuat dedaunan bergesekan satu sama lain, menciptakan suara lirih yang terdengar seperti bisikan-bisikan samar. Bimo berusaha memejamkan mata, tetapi pikirannya terusik oleh bayangan orang-orang yang berjalan menuju hutan. Apa yang sebenarnya mereka lakukan di sana? Tradisi macam apa yang mereka jalankan? Saat ia mulai terlelap, krek, krek, Bimo tersentak. Suara langkah-langkah pelan terdengar di luar rumahnya. Ia menahan napas. Langkah itu tidak terdengar seperti manusia berjalan biasa. Lebih berat, menyeret, seolah sesuatu berusaha bergerak tanpa ingin ketahuan. Dengan hati-hati, ia bangkit dari ranjang, berjalan pelan mendekati jendela, lalu mengintip keluar. Di bawah sinar bulan yang redup, ia melihat sesuatu. Sesosok bayangan berdiri diam di depan rumahnya. Sosok itu bertubuh kurus, dengan kulit yang terlihat pucat, hampir transparan. Kepalanya sedikit tertunduk. Rambut panjangnya menutupi sebagian wajah, membuatnya tampak semakin tidak nyata. Lalu, perlahan makhluk itu mengangkat wajahnya. Sepasang mata kosong menatap lurus ke arahnya. Darah Bimo membeku. Saat itu juga terdengar bisikan lirih memenuhi udara. Suara-suara berdesis dari banyak mulut, berbicara dalam bahasa yang tak ia mengerti. Seketika, hawa dingin menjalar dari tengkuknya. Bimo tersentak mundur, dadanya naik turun menahan ketakutan. Ia menutup mata, mencoba mengatur napas. Ketika ia membukanya kembali, sosok itu sudah menghilang. Yang tersisa hanya dedaunan yang bergerak pelan tertiup angin. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ini bukan pertama kalinya ia merasa diawasi sejak tiba di desa ini. Tetapi baru kali ini ia melihat sesuatu yang nyata. Esok harinya, saat matahari mulai naik, Bimo menemui Pak Darsa. Ia berusaha bersikap tenang, namun suaranya tetap terdengar sedikit gemetar saat berbicara. Ada sesuatu yang harus ia tanyakan, sesuatu yang tidak bisa ia abaikan lagi. Semalam saya melihat sesuatu di depan rumah, ujar Bimo. Suaranya pelan tapi tegas. Pak Darsa menatapnya lama, sorot matanya tajam. Lalu, dengan napas berat, ia berkata, "Pak Guru, ada hal-hal di desa ini yang lebih baik tidak dipertanyakan." Bimo mengerutkan kening. Jawaban itu hanya membuatnya semakin curiga. Pak Darsa melanjutkan, kali ini dengan nada lebih dingin. "Kami hanya berusaha menjaga keseimbangan." Keseimbangan? Semakin banyak kau mencari tahu, semakin besar risikonya, lanjut Pak Darsa. Bimo menggigit bibirnya. Ada sesuatu yang sengaja disembunyikan. Tetapi, seberapa dalam rahasia itu? Malam itu, sebelum tidur, Bimo berdoa dalam hati, berharap tidak lagi mengalami kejadian aneh. Namun, baru saja ia memejamkan mata, suara bisikan itu kembali terdengar. Lirih, dekat. Seolah-olah sesuatu berbisik tepat di telinganya. Pagi itu, Bimo terbangun dengan tubuh lemas. Semalaman, bisikan itu menghantuinya. Terasa begitu nyata, seperti ada seseorang yang berdiri tepat di sisinya. Ia menatap cermin di kamarnya. Wajahnya pucat. Lingkaran hitam menghiasi bawah matanya. Tanda kurang tidur yang semakin parah sejak tiba di Desa Tumbal. Ia tahu, ada sesuatu yang salah di tempat ini. Semakin lama ia tinggal, semakin banyak keanehan yang ia rasakan. Saat istirahat siang di sekolah, Bimo memanfaatkan waktu untuk berbicara dengan Sari.
seorang gadis desa yang tampaknya lebih terbuka dibanding penduduk lain. Sejak hari pertama mengajar, ia sudah memperhatikan Sari. Tatapan gadis itu berbeda. Ada sesuatu di dalam matanya. Sebuah kegelisahan yang tidak bisa disembunyikan. Bimo mendekat dan berkata dengan suara pelan, "Sari." Gadis itu menoleh. "Bolehkah aku bertanya sesuatu?" Sari ragu sejenak. Matanya berkilat, penuh kecemasan. Namun akhirnya ia mengangguk. "Apa kau tahu sesuatu tentang suara bisikan di malam hari?" Wajah Sari langsung berubah. Matanya membesar. Ia dengan cepat menoleh ke sekeliling, memastikan tidak ada yang mendengar. Lalu, dengan suara bergetar, ia berbisik, "Pak Guru, tolong jangan bicara tentang itu di sini." Nadanya penuh ketakutan. Bimo merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Apa yang sebenarnya terjadi di desa ini? Desaknya. Sari terdiam, seolah ragu untuk mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak diucapkan. Lalu, akhirnya, dengan suara lirih, ia berbisik, "Desa ini dikutuk." Bimo menahan napas. "Dulu," lanjut Sari, suara lirihnya bergetar, "mereka membuat perjanjian dengan seorang dukun sakti. Mereka meminta perlindungan dan kemakmuran, tapi sebagai gantinya, harus ada pengorbanan." Bimo menegang. Jantungnya berdegup kencang. "Setiap beberapa tahun, seseorang harus diserahkan kepada penunggu hutan," bisik Sari. Bimo tercekat. Ia teringat upacara aneh yang dilihatnya beberapa malam lalu. Sesajen, nyanyian, orang-orang yang berjalan menuju hutan. Lalu, apa yang terjadi jika tidak ada yang dikorbankan? Tanya Bimo. Suaranya nyaris bergetar. Sari menunduk, wajahnya semakin pucat. "Mereka yang menolak akan dihantui," bisiknya, hampir tak terdengar, sampai mereka menyerah dan menyerahkan nyawa mereka sendiri. Bulu kuduk Bimo meremang. "Sekarang aku mengerti," gumamnya. Semua orang di desa ini bukan hanya menyembunyikan sesuatu, mereka hidup dalam ketakutan. Sari menatapnya dengan sedih. "Pak Guru, sebaiknya Anda pergi sebelum terlambat." Bimo terdiam. Pergi memang pilihan paling aman, tetapi sesuatu dalam dirinya menolak menyerah. Ia harus mencari kebenaran, meskipun nyawanya mungkin menjadi taruhannya. Malam itu, Desa Tumbal kembali terlalu sunyi. Bimo duduk di kamarnya, pikirannya dipenuhi bayangan percakapan dengan Sari tadi siang. Kutukan, pengorbanan, penunggu hutan, legenda menakutkan yang sulit dipercaya. Namun, pengalaman-pengalaman aneh yang dialaminya sejak tiba di desa ini membuktikan bahwa sesuatu memang sedang terjadi. Ia harus mencari tahu lebih dalam. Jika benar ada kutukan, pasti ada jejak sejarah yang bisa ditemukan. Keesokan harinya, setelah selesai mengajar, Bimo bergegas ke balai desa. Di sana, ia pernah melihat beberapa buku dan catatan tua. Pak Darsa tidak ada. Kesempatan baginya untuk mencari tanpa dicurigai. Di rak kayu yang berdebu, ia mulai membalik beberapa naskah lama. Lembaran-lembaran kertas menguning, hampir lapuk. Tangannya gemetar saat membuka salah satu buku. Tulisan aksara kuno tergores di sana. Sulit dipahami. Namun, di antara halaman yang hampir hancur, ia menemukan sesuatu. Sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Di tangannya, sebuah lembaran tua bergetar halus. Gambar sketsa sosok manusia terpampang jelas, dikelilingi oleh bayangan hitam yang menjulang besar. Di bawahnya, tergores tulisan samar yang masih bisa terbaca. Perjanjian telah dibuat. Kami akan mematuhi, atau arwah akan menjemput. Bimo menelan ludah. Dingin merayapi tengkuknya. Jelas sudah. Desa ini terikat pada sesuatu yang jauh lebih kelam dari sekadar legenda. Mereka bukan sekadar percaya. Mereka hidup dalam ketakutan. Tiba-tiba, suara langkah terdengar dari luar. Lamat-lamat makin mendekat. Bimo tersentak. Dengan cepat, ia menutup buku itu dan menyusunnya kembali di rak seolah tak ada yang terjadi. Pak Darsa muncul, berdiri di ambang pintu. Tatapannya penuh kecurigaan. "Pak Guru," suaranya berat dan dalam, hampir tanpa ekspresi. "Apa yang sedang kau lakukan di sini?" Pak Darsa menatap Bimo tajam. Matanya menyelidik.
Tidak semua sejarah perlu diungkap, katanya dengan nada dingin dan penuh peringatan. Ada hal-hal yang lebih baik dibiarkan terkubur. Bimo mengangguk perlahan, mencoba menyembunyikan kegelisahannya. Namun, di dalam hatinya, ia tahu satu hal pasti. Ia semakin dekat dengan kebenaran. Malam itu, Bimo kembali sulit tidur. Bisikan-bisikan itu datang lagi. Namun kali ini, lebih jelas. Suara seorang perempuan menangis, suara seorang lelaki berbisik dalam bahasa asing. Dan suara langkah kaki mengitari rumahnya. Tiba-tiba, pintu kamarnya bergetar, seperti ada sesuatu yang mencoba membukanya. Bimo menahan napas, tubuhnya kaku. Tangan gemetar, ia meraih senter, lalu perlahan mengarahkannya ke pintu. Namun, saat pintu terbuka, kosong. Tak ada siapa-siapa. Hanya udara dingin yang menyelinap masuk, menusuk kulitnya. Kemudian, dari kejauhan, sebuah suara berbisik lirih. Suara Sari. Pak Guru, mereka tahu kau mencari tahu. Jantung Bimo hampir berhenti berdetak. Ini bukan lagi sekadar perasaan aneh. Desa ini memang menyimpan sesuatu yang lebih gelap dari yang ia bayangkan. Bisikan-bisikan, sosok misterius, dan kutukan yang terus disebut-sebut. Bukan lagi sekadar cerita, semua itu nyata. Bimo menutup pintu rapat-rapat, duduk di tepi ranjang, berusaha menenangkan diri, namun sia-sia. Ketegangan di dadanya kian menyesakkan. Ia tidak bisa tinggal diam. Ia harus tahu kebenaran. Keesokan harinya, ia menemui Sari. Gadis itu tampak gelisah. Matanya terus menoleh ke kiri dan kanan, seolah takut diawasi. Kita harus bicara, kata Bimo pelan. Sari mengangguk cepat. Mereka berjalan menjauh dari rumah-rumah penduduk, menuju bagian desa yang lebih sepi. Setelah memastikan tak ada orang lain, Bimo berbisik, "Aku melihat sesuatu di balai desa. Aku menemukan catatan tentang perjanjian yang dibuat dengan sesuatu yang tidak seharusnya ada." "Itu bukan sekadar catatan, Pak Guru. Itu kenyataan," suara Sari bergetar, matanya berkaca-kaca. Bimo menatapnya tajam dokter. "Kau tahu lebih banyak dari yang kau katakan, Sari." Apa yang sebenarnya terjadi? Sari menggigit bibirnya, tampak ragu. Namun akhirnya, ia berbisik lirih, seakan takut ada yang mendengar. "Malam ini, mereka akan melakukan ritual." Jantung Bimo berdetak kencang. "Ritual?" tanyanya. Suaranya hampir tercekat. Sari menelan ludah, lalu melanjutkan dengan suara gemetar. "Mereka akan mempersembahkan seseorang kepada penunggu hutan." Darah Bimo seolah berhenti mengalir. "Aku mendengar ibu-ibu di desa membicarakannya," lanjut Sari, tangannya mengepal erat. "Korban sudah dipilih." Sari menahan isakannya, matanya penuh ketakutan. "Aku tahu ini akan terjadi. Aku sudah merasa ada firasat buruk sejak beberapa minggu lalu. Mereka selalu memilih orang yang tidak punya keluarga. Aku." Sari mengangkat wajahnya, menatap Bimo dengan mata yang kini penuh kepasrahan. "Aku sudah bersiap untuk mati." "Tidak!" Bimo menggeleng keras. Rahangnya mengeras. "Aku tidak akan membiarkan itu terjadi." Namun, sebelum mereka bisa membahas lebih jauh, suara berat tiba-tiba terdengar di belakang mereka. "Pak Guru!" Bimo tersentak. Ia berbalik. Pak Darsa berdiri di sana, bersama dua pria bertubuh besar. Wajah mereka dingin, tanpa ekspresi. "Ada yang ingin kami bicarakan dengan Anda," kata Pak Darsa. Suaranya tenang, namun penuh ancaman. Bimo menoleh ke Sari. Gadis itu gemetar, matanya dipenuhi ketakutan. Mereka telah terperangkap. Malam ini, ritual akan berlangsung, dan mungkin mereka tidak akan keluar dari desa ini hidup-hidup. Bimo dan Sari dibawa ke balai desa. Ruangan itu remang-remang, hanya diterangi lampu minyak yang berkedip-kedip. Di tengah ruangan, Pak Darsa duduk di sebuah kursi kayu besar. Tatapannya tajam. Di sekelilingnya, beberapa tetua desa berdiri diam, wajah mereka tanpa emosi. "Kau sudah terlalu jauh, Pak Guru," ujar Pak Darsa, suaranya datar, namun penuh ketegasan. "Kami tahu kau mencari tahu tentang desa ini." Bimo menelan ludah, berusaha tetap tenang, namun ia tahu mereka tidak akan membiarkan dia pergi begitu saja. Meskipun dadanya bergemuruh,
Bimo menggertakkan giginya, mencoba tetap tegar. "Kenapa kalian melakukan ini?" Suaranya terdengar getir. "Kenapa harus ada pengorbanan?" Pak Darsa menghela napas panjang, lalu menatapnya dengan sorot mata penuh kehati-hatian. "Kutukan ini bukan sesuatu yang bisa dihentikan, Pak Guru. Sejak leluhur kami membuat perjanjian dengan penunggu hutan, desa ini terikat dengan aturan yang tidak bisa dilanggar." Bimo mengepalkan tangan. "Perjanjian apa?" desaknya. Hening sejenak. Lalu, salah satu tetua desa, seorang pria tua, dengan wajah penuh keriput, akhirnya buka suara. "Dulu, desa ini hampir musnah." Suaranya lirih, berat, seolah menyimpan beban masa lalu. Wabah dan kelaparan mengancam. Mayat bergelimpangan di jalanan, ladang-ladang mengering, dan anak-anak mati sebelum sempat tumbuh dewasa. Leluhur kami putus asa. Mereka meminta perlindungan kepada makhluk yang tinggal di hutan. Ia bersedia menyelamatkan desa ini. Ia memberi hasil panen melimpah, menjauhkan penyakit. Tapi dengan satu syarat. Setiap beberapa tahun harus ada satu nyawa yang dikorbankan. Bimo merasakan tenggorokannya kering. "Itu perbuatan keji," serunya. "Kalian membiarkan seseorang mati demi kesepakatan dengan makhluk tak dikenal?" Pak Darsa menggeleng pelan. "Kami tidak punya pilihan, Pak Guru. Jika pengorbanan tidak dilakukan, seluruh desa akan mengalami kematian yang lebih mengerikan. Kami hanya melakukan apa yang harus dilakukan agar tetap hidup." Bimo menoleh ke arah Sari. Gadis itu gemetar, air mata menggenang di matanya. Namun, kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Pak Darsa menatap Bimo dengan ekspresi muram. "Kali ini, semuanya berubah. Kau sudah terlalu banyak tahu. Penunggu hutan sudah marah. Ia menuntut lebih. Malam ini tidak hanya satu. Ia butuh 2 pengorbanan." Darah Bimo berdesir. "Kalian tidak bisa melakukan ini," teriaknya. Namun 2 pria besar yang mengawalnya langsung mencengkeram lengannya. Mencengkeram kuat hingga ia tak bisa bergerak. Sari menangis terisak, tubuhnya lemas saat seseorang menariknya dengan paksa. "Malam ini, kau dan Sari akan menemui takdir kalian," ujar Pak Darsa dengan suara dingin. Mereka dibawa ke hutan. Jalan setapak yang mereka lalui gelap dan mencekam, hanya diterangi obor yang dibawa para lelaki desa. Suara malam hampir tak terdengar. Seolah hutan sedang menahan napas. Bimo mencoba mencari celah untuk melawan, tapi genggaman para pria itu terlalu kuat. Di sampingnya, Sari menangis semakin keras. "Pak Guru, aku takut," bisiknya. Suaranya lirih nyaris tenggelam dalam kepasrahan. Bimo merasakan amarah membuncah dalam dadanya. Mereka harus melakukan sesuatu, mereka harus kabur. Tapi kemudian, mereka tiba di tengah hutan. Di hadapan mereka, sebuah altar batu besar berdiri tegak. Dikelilingi oleh cahaya lilin yang bergetar dihembus angin malam. Di atas altar, sesajen telah tersusun rapi. Dupa mengepul. Dan, di balik bayangan pepohonan, sesuatu sedang menunggu. Para penduduk berdiri dalam lingkaran, tubuh mereka bergoyang perlahan seiring lantunan mantra yang menggema di udara. Suara mereka lirih, namun mengerikan. Seolah ada sesuatu yang ikut berbisik di antara mereka. Di depan altar, seorang dukun tua berdiri tegak. Jubah hitam panjangnya tergerai hingga menyentuh tanah, wajahnya dingin dan tanpa ekspresi. Matanya kosong, seakan tak lagi melihat dunia manusia. "Kita mulai," katanya. Suaranya terdengar datar, namun mengandung kekuatan yang menekan dada Bimo. Detik itu juga, Bimo tahu ini adalah kesempatan terakhirnya. Ia harus melakukan sesuatu. Jika tidak, kita akan mati di tempat ini. Dengan sekuat tenaga, ia menghentakkan kakinya ke tanah. Mencoba merontak, mengguncangkan tubuhnya, membuat cengkeraman para pria yang menahannya sedikit melemah. Salah satu pria terpeleset ke belakang, memberi Bimo celah untuk mengangkat kakinya dan menendang keras ke arah perutnya. Pria itu terhuyung. Sari ikut berontak, tubuhnya bergetar namun semangat untuk bertahan mulai menguat. Keributan itu menghentikan nyanyian penduduk sesaat. Beberapa orang mundur,
tak siap menghadapi perlawanan. Namun dukun tua itu tak terpengaruh. Ia mulai melantunkan mantra lebih keras. Suara gumamannya bergema di antara pepohonan, semakin cepat, semakin mengancam. Dan saat itu juga angin bertiup kencang, meniup dedaunan, menggetarkan pohon-pohon. Dari dalam kegelapan hutan, sesuatu mulai bergerak. Dari dalam kegelapan hutan, terdengar geraman rendah, suara yang jelas bukan berasal dari manusia. Bimo menoleh, tubuhnya menegang. Dan di sanalah ia melihatnya. Sosok tinggi besar, tubuhnya hitam pekat, seolah terbuat dari bayangan. Dua mata merah menyala menatap tajam ke arah mereka. Napasnya berat, dingin dan beracun, menghembuskan udara yang terasa menusuk hingga ke tulang. Penunggu hutan telah datang. Jika ia dan Sari tidak segera melarikan diri, maka nyawa mereka akan berakhir di tempat ini. Makhluk itu berdiri di antara pepohonan, tubuhnya seperti menyatu dengan kegelapan malam. Geraman rendahnya bergetar di udara, menciptakan tekanan tak kasat mata yang membuat napas Bimo terasa semakin berat. Warga desa jatuh berlutut, tangan mereka gemetar, suara mereka bergetar, melafalkan doa dalam bisikan panik, seolah memohon agar makhluk itu tidak melampiaskan amarahnya kepada mereka. Dukun tua melangkah maju, tangannya terangkat ke udara, suaranya berkumandang penuh keyakinan. "Wahai penunggu hutan, kami telah memenuhi perjanjian. Terimalah persembahan ini." Sari menjerit, tubuhnya terguncang ketakutan. Bimo mengepalkan tangan, otaknya berpacu mencari jalan keluar. Jika mereka tetap diam, maka takdir mereka akan berakhir di altar ini. Tanpa ragu, Bimo meraih obor dari tangan seorang warga yang membeku ketakutan. Dan dengan sekuat tenaga, ia melemparkannya ke atas sesajen di altar. Api menyambar dengan cepat. Kobaran cahaya membakar malam, menelan sesajen, dan menyebarkan asap tebal. Teriakan warga pecah dalam kekacauan. Beberapa mundur, terkejut. Dukun tua memandang altar yang kini terbakar dengan tatapan marah. Dan di tengah hiruk-pikuk itu, penunggu hutan mengeluarkan geraman menggelegar. Tubuhnya bergetar, kepulan kabut hitam merayap keluar dari dirinya, melayang ke arah mereka. Udara di sekitar semakin membeku, membuat napas terasa seperti menghirup es. Bimo tak menunggu lebih lama, ia menarik tangan Sari. "Lari, sekarang!" Mereka menerobos kerumunan, berlari meninggalkan altar, secepat yang mereka bisa. Teriakan warga terdengar di belakang mereka. Beberapa berusaha mengejar, namun perhatian mereka teralih oleh amukan penunggu hutan. Makhluk itu marah. Mereka terus berlari di antara pepohonan. Napas tersengal, kaki terasa semakin berat, seolah tanah sendiri berusaha menahan mereka. Suara geraman mengerikan masih terdengar di kejauhan meski mulai meredup. Namun, Bimo tahu mereka belum aman. Mereka harus terus berlari. Hingga akhirnya, di depan mereka, sesuatu yang tak pernah mereka sangka terlihat. Jalan setapak. Jalan yang mengarah keluar dari desa. Sari terisak, nyaris menangis karena lega. "Pak Guru, itu jalan keluar!" Tanpa membuang waktu, mereka menyusuri jalan itu. Pohon-pohon yang selama ini terasa seperti benteng tak terlihat, perlahan menipis. Udara menjadi lebih segar, cahaya bulan semakin terang, menandakan bahwa mereka hampir keluar dari kegelapan desa terkutuk itu. Namun tepat ketika mereka mencapai tepi hutan, terdengar pekikan panjang dari dalam kegelapan. Jeritan memilukan, bukan suara manusia, melainkan suara makhluk gaib yang baru saja kehilangan persembahannya. Bimo dan Sari saling berpandangan. Tubuh mereka masih gemetar, tetapi ada satu hal yang mereka tahu, mereka berhasil keluar. Desa Tumbal kini hanyalah kenangan buruk. Namun jauh di dalam hutan, kutukan itu tetap hidup. Dan suatu hari, desa itu akan kembali mencari Tumbal. Desa Tumbal, tempat yang seharusnya tak pernah dimasuki orang luar. Sebuah desa tersembunyi, terikat oleh perjanjian kelam yang diwariskan turun-temurun. Bimo dan Sari mungkin telah lolos, tapi mereka tidak benar-benar bebas. Mimpi buruk, bisikan-bisikan samar di malam hari,
dan ketakutan akan sesuatu yang masih mengintai dalam kegelapan. Kutukan itu belum berakhir. Mungkin suatu saat nanti seseorang akan tersesat dan menemukan jalan menuju desa itu. Ketika saatnya tiba, desa Tumbal akan kembali menagih persembahannya. Karena bagi mereka yang telah memasuki wilayahnya, tidak ada jaminan bisa keluar hidup-hidup